Kiamat tidaklah terjadi sehingga kalian melihat 10 tanda-tanda sebelumnya. Rasulullah menyebut kabut, dajjal, binatang, terbitnya matahari dari barat, turunnya Isa bin Maryam alaihissalam, Ya'juj dan Ma'juj, 3 gerhana, gerhana di timur, gerhana di barat, dan gerhana di Jazirah Arab. Dan yang terakhir adalah api muncul dari Yaman, menggiring manusia menuju tempat perkumpulan mereka. Kata Nabi Muhammad dalam satu hadis riwayat Hudzaifah bin Asaid al-Ghifari, informasi tentang kelahiran Dajjal, kisah hidupnya sejak bayi hingga diasuh oleh malaikat Jibril, asal-usul nama Dajjal, dan ciri-ciri Dajjal menurut Al-Quran dan hadis telah dipaparkan secara mendalam pada konten-konten sebelumnya. Sebelum menguliti sosok Dajjal yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW, mari kita besarkan channel ini dengan cara subscribe dan bunyikan loncengnya. Berilah komentar positif supaya channel ini semakin baik ke depannya. Terima kasih untuk like dan share-nya. Dajjal merupakan salah satu tanda dari beberapa tanda kiamat kubro atau akhir zaman. Ia merupakan perkara gaib atau sam'iyat. Umat muslim Ahlus Sunnah wal Jamaah wajib mengimani kedatangan Dajjal di akhir zaman nanti. Caranya, umat muslim harus meyakini sepenuhnya apa yang pernah disampaikan Nabi Muhammad mengenai Dajjal. Buku Fitnah Dajjal dan Ya'juj Ma'juj mengungkap misteri kemunculan Dajjal dan Ya'juj Ma'juj, mendefinisikan bahwa Dajjal adalah sosok yang hadir di akhir zaman dan muncul saat banyak kekacauan yang terjadi di muka bumi ini. Ketika saat itu tiba, Dajjal akan mengaku bahwa dia adalah Tuhan yang memiliki kekuatan ajaib. Namun ia bukanlah Tuhan melainkan musuh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan umat Islam. Dalam satu hadis riwayat Abu Daud misalnya, Nabi Muhammad menjelaskan bahwa Dajjal secara fisik merupakan seorang laki-laki pendek, berambut keriting, matanya buta sebelah. Dia mengaku sebagai Tuhan sehingga membuat umat manusia kebingungan. Namun Nabi menegaskan bahwa Tuhan tidak buta sebelah sebagaimana Dajjal. Suatu hari Nabi Muhammad pernah menyampaikan khutbah panjang di hadapan para sahabat mengenai Dajjal. Merujuk Hayatus Sahabah Syekh Muhammad Yusuf Al-Kandahlawi, Nabi Muhammad mengawali pidatonya dengan mengatakan bahwa setiap nabi yang diutus Allah pasti mengingatkan kaumnya terhadap Dajjal, termasuk dirinya sebagai nabi terakhir. Dajjal pasti akan muncul di tengah kalian, tegas Nabi. Kata Rasulullah, dirinya akan menjadi pelindung bagi setiap muslim manakala Dajjal muncul pada zamannya. Namun jika Dajjal datang setelah Nabi wafat, maka setiap muslim menjadi pelindung atas dirinya sendiri, dan Allah akan menggantikan Nabi untuk melindungi umatnya. Nabi kemudian menjelaskan perihal wilayah kemunculan Dajjal. Disebutkan bahwa Dajjal akan datang dari suatu wilayah yang sepi antara Syam, kini Suriah, dan Irak. Lalu dia membuat keonaran di mana-mana di seluruh penjuru dunia. Dajjal akan mulai muncul dan berkata, "Aku adalah nabi," padahal tidak ada lagi nabi sesudahku. Lalu ia mengulanginya sampai akhir berkata, "Aku adalah Tuhanmu," padahal kalian tidak melihat Tuhan kalian sebelum mati. Jelas Nabi Muhammad. Selain ciri-ciri fisik di atas, Nabi juga mengungkapkan bahwa ciri Dajjal lainnya adalah ada kata kafir di antara kedua bola matanya. Semua orang yang beriman bisa membaca kata di jidat Dajjal tersebut. Oleh karena itu, Nabi memerintahkan umatnya yang menjumpai Dajjal agar meludahi wajahnya dan membacakan awal-awal surah Al-Kahfi. Dajjal dijelaskan oleh Nabi Muhammad sebagai seorang yang sakti. Dia akan menguasai umat manusia. Ia bisa menghidupkan manusia setelah membunuhnya. Tapi, Nabi menegaskan bahwa Dajjal tidak bisa melakukan lebih daripada itu. Juga tidak bisa menguasai manusia lainnya. Cobaan Dajjal antara lain yang membawa surga dan neraka. Neraka Dajjal adalah surga, sedangkan surga Dajjal adalah neraka. Barang siapa diuji dengan neraka Dajjal, hendaklah ia memejamkan mata dan meminta pertolongan kepada Allah. Niscaya neraka itu menjadi dingin dan menyelamatkan, sebagaimana api menjadi dingin dan menyelamatkan Ibrahim alaihissalam. Papar Nabi Muhammad. Nanti Dajjal akan melewati sebuah desa di mana penduduknya mengimani dan mempercayainya. Dajjal kemudian berdoa untuk kesejahteraan mereka. Maka hujan pun turun, bumi menjadi subur, binatang mereka menjadi sangat gemuk, penuh dengan daging dan deras air susunya. Kondisi berbeda dialami penduduk desa yang mengingkari dan tidak menyemai Dajjal. Dajjal mengutuknya hingga tidak ada satupun binatang mereka yang hidup.
Hari-hari Dajjal adalah 40 hari, satu hari seperti 1 tahun, satu hari lagi seperti sebulan, satu hari lagi seperti sepekan, sedangkan hari-hari berikutnya adalah seperti hari-hari biasa. Sedangkan hari terakhir adalah hari seperti Fata Morgana. Pagi hari, seseorang berada di pintu Madinah, dan sebelum di pintu yang lain sore hari telah tiba. Sumber lain menerangkan seperti dilansir dari buku Tamasya ke Negeri Afrika karya Syekh Mahmud Al-Misri, berdasarkan hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, lama Dajjal tinggal di bumi hanya dalam kurun waktu 40 hari. Namun 40 hari tersebut lamanya tidak sama seperti hari-hari yang dirasakan umat manusia. Hal ini sebagaimana diterangkan dalam hadis. Para sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah SAW tentang lama waktu Dajjal tinggal di bumi. Mereka bertanya, "Wahai Rasulullah, berapa lama ia akan tinggal di bumi?" Rasulullah pun menjawab, 40 hari. Setiap hari itu bagaikan 1 tahun, satu hari lainnya bagaikan 1 bulan, dan satu hari lainnya bagaikan hari Jumat, sedangkan hari-hari lainnya bagaikan hari-hari kalian. Para sahabat bertanya kembali, "Wahai Rasulullah, apakah satu hari yang bagaikan 1 tahun itu cukup bagi kami untuk sholat 1 hari di dalamnya?" Rasul menjawab, "Tidak, ukuran harinya itu menurut ukuran Dajjal. Pada saat Dajjal tinggal di bumi nantinya kaum yang beriman akan berhamburan lari ke gunung-gunung sebab mereka takut terkena fitnahnya. Bahkan dikatakan akan ada orang yang mengikat orang tua atau anaknya karena khawatir mereka akan keluar rumah dan mengikuti Dajjal." Peristiwa itu diterangkan dalam riwayat dari Ummu Syarif radhiyallahu an. Ia pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Orang-orang yang berada di gunung-gunung akan berlari dari Dajjal." Kemudian Ummu Syarif bertanya, "Ya Rasulullah, pada saat itu di manakah orang-orang Arab berada?" Nabi Muhammad menjawab, "Pada saat itu jumlah mereka sangat sedikit." Awal persinggahan Dajjal dikatakan di dalam hadis lain bahwa Dajjal akan masuk pada setiap negeri dengan membawa fitnahnya, termasuk negeri kita ini, kecuali Mekah dan Madinah, lantaran semua jalan yang menuju ke sana dijaga malaikat dengan berbaris. Rasulullah SAW bersabda, "Tidak ada suatu negeri pun melainkan semua diinjak oleh Dajjal, kecuali Mekah dan Madinah. Semua jalan yang menuju ke sana dijaga dengan malaikat dengan berbaris. Maka berhentilah Dajjal di sebuah kebun di pinggir kota Madinah. Madinah berguncang 3 kali. Lalu keluarlah semua orang-orang kafir dan munafik dari kota Madinah menemui Dajjal." Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengharamkan Dajjal masuk Mekah dan Madinah. Sesungguhnya dia menjelajahi segala negeri kecuali keduanya. Diriwayatkan dari Fatimah binti Qais radhiyallahu an bahwa Rasulullah SAW menceritakan tentang kisah Tamim Ad-Dari dan pengalamannya di tengah lautan ketika bertemu dengan sesosok makhluk yang terbelenggu. Rasulullah SAW membenarkan kisah Tamim Ad-Dari tersebut adalah Dajjal yang akan keluar di akhir zaman. Maka para ulama menerima riwayat tersebut dari pembenaran Rasulullah SAW. Di dalam kisah tersebut disebutkan bahwa Dajjal berkata, "Maka aku akan keluar dan mengelilingi dunia. Tidak ada satupun daerah kecuali aku masuk dalam waktu 40 malam. Kecuali Mekah dan Thayyibah, nama lain dari Madinah, karena keduanya diharamkan atasku. Setiap aku akan memasuki salah satunya, maka aku dihalangi oleh malaikat-malaikat yang di tangan-tangan mereka tergenggam pedang-pedang yang terhunus menghalauku dari keduanya." Maka Rasulullah mengatakan sambil menunduk dengan tongkat ke tanah, "Inilah yang dimaksud Thayyibah 2 kali. Inilah yang disebut sebagai Thayyibah, yakni Al-Madinah. Bukankah aku pernah mengatakannya kepada kalian?" Maka manusia menjawab, "Ya." Rasulullah bersabda, "Sungguh sangat mengagumkan berita dari Tamim Ad-Dari ini. Sesungguhnya ia cocok dengan apa yang telah aku sampaikan kepada kalian tentang Madinah dan Mekah. Ketahuilah sesungguhnya Dajjal ada di Laut Syam atau di Laut Yaman. Tidak, bahkan di arah timur, bahkan di arah masyrik sambil mengisyaratkan dengan tangannya ke arah timur." Dalam riwayat yang lain, Dajjal tidak dapat masuk ke 4 masjid, yaitu Masjid Al-Haram, Masjid Nawawi, Masjid Al-Aqsa, dan Masjid At-Tur. Kemudian Dajjal akan mendatangi daerah dataran bergaram yang bernama Mariqonah, sebagaimana yang Rasulullah SAW sabdakan. Dajjal akan turun dari daerah dataran bergaram yang bernama Mariqonah. Maka yang banyak mengikutinya adalah para wanita, sampai seorang laki-laki pulang ke rumahnya menemui istrinya, ibu dan anak perempuan serta saudara perempuan dan bibinya, kemudian mereka ikat karena khawatir kalau keluar menemui Dajjal dan mengikutinya. Demikianlah penjelasan Nabi Muhammad mengenai Dajjal. Selain menyampaikan ciri-ciri,
wilayah kemunculannya, dan cobaan yang dibawa Dajjal, Nabi Muhammad juga mengingatkan agar umat muslim tetap memegang teguh keimanan dan keislamannya, tidak mengikuti, apalagi meyakini apa yang disampaikan Dajjal, karena sesungguhnya surganya Dajjal adalah nerakanya Allah, dan nerakanya Dajjal adalah surganya Allah. Cara menghindari fitnah Dajjal. Dajjal disebut sebagai pembawa fitnah terbesar. Setiap muslim bisa memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala agar terhindar dari fitnah Dajjal. Dalam kitab Rihlah ila Ad-Dar al-Akhirah karya Mahmud Al-Misri Abu Umar dikatakan, memohon perlindungan dari fitnah Dajjal dapat dilakukan ketika sholat setelah tasyahud dan sebelum salam. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, jika seorang dari kalian bertasyahud, maka mohonlah perlindungan kepada Allah dari 4 hal dengan berdoa, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil kubra wa min fitnatil mahya wal mamat wa min sarri fitnatil masyihid dajjal, yang artinya, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari siksa neraka jahanam, dari siksa kubur, dari fitnah kehidupan dan kematian, serta dari kejahatan fitnah masyihid dajjal. Wallahu a'lam.